Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 15 Desember 2023. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi pagi ini yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya bab 48 ayat 17 sampai 19 dan Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, keluhan Yahweh atas ketidakpercayaan umat, sehingga mereka dihukum karena tidak mendengarkan perintah-perintah Yahweh. Kalau seandainya mereka mentaati perintah-perintah Yahweh, damai sejahtera akan seperti sungai yang mengalir dan tidak pernah kering. Kebahagiaan akan berlimpah-limpah dan keturunan orang Israel akan seperti pasir. Dan nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan Yahweh. Demikian pula pada bacaan Injil, Yesus heran akan ketidakpercayaan orang-orang kepadanya yang telah diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus heran dan mengatakan, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, namun kalian tidak menari. Kami menyanyikan gunung duka, tapi kalian tidak bergabung. Sebab ketika Yohanes datang, tidak makan dan tidak minum, mereka berkata, ia kerasukan setan. Dan ketika Anak Manusia datang, makan dan minum, mereka berkata, lihat, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Saudara-saudaraku terkasih, kedua bacaan bernada keheranan Allah dan Yesus dan ketidakpercayaan orang-orang Israel kepada Yahweh dan Yesus. Harapan Yesus dan Yahweh tidak terpenuhi di dalam kedua angkatan perjanjian lama dan angkatan perjanjian baru, di mana mereka meskipun telah menyaksikan kasih karunia Allah, mereka tidak mau bertobat, tidak mau menanggapi, tidak mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kita tahu akhir dari perjanjian lama, bangsa Israel terpecah, dibuang, dan akhirnya mereka tidak menerima keselamatan karena menolak tawaran Yahweh.
Bacaan yang kedua pun bacaan Injil, kritikan terhadap orang-orang Israel yang tidak mau menyamakan persepsi hidupnya dengan kehendak Allah lewat Yesus Kristus. Sang nabi pun ditolak, dikatakan kerasukan setan. Yesus dikatakan pelahap, pemabuk. Sehingga baik perjanjian lama maupun perjanjian baru yang kita dengarkan hari ini, kedua-duanya merupakan keheranan Allah karena orang-orang Israel tidak mau menerima tawaran keselamatan itu. Gambaran ketika orang meniup seruling, orang tidak menari berarti tidak mau menerima dan hidupnya tidak disesuaikan dengan kehendak Allah. Seharusnya ketika orang meniup seruling, kita menari-nari bersukacita. Ketika orang meniup atau menyanyikan kidung duka, kita bergabung. Artinya hidup kita sesuaikan dengan kehendak Allah, harapan Allah, sabda Allah, kehendak Allah. Dengan demikian kita harus menyesuaikan dengan cara hidup Allah. Hampir mirip dengan anggur yang baru harus diletakkan pada kiribat yang baru supaya semuanya terjaga aman. Ketika anggur baru dituangkan pada kiribat yang lama, maka akan sia-sia. Ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah dan kita tidak menanggapi, wartaan itu akan sia-sia. Maka kita diajak untuk menanggapi, merenungkan keluh kesah Yahweh maupun Yesus yang heran akan ketidakpercayaan orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia-Nya. Kita mencoba untuk menanggapi agar akhirnya keluh kesah itu hilang karena kita menyesuaikan hidup dengan apa yang diajarkan oleh Yahweh maupun oleh Yesus Kristus. Ketika Allah mengendaki kita hidup dalam cinta kasih, kita laksanakan bagaikan orang yang meniup seruling, kita menari-nari. Ada kesesuaian sehingga kita pantas disebut anak-anaknya yang setia. Maka kita boleh bertanya sekarang ini, ibaratnya orang meniup seruling, kita menari-nari. Orang menyanyikan kidung duka, kita bergabung. Apakah hidup kita sudah selaras dengan tiupan seruling Allah? Dan kita mencoba merespon dengan menari bersukacita. Dengan demikian, kita benar-benar pantas menjadi anak-anaknya. Mari bersama-sama untuk persiapan Natal ini kita bertanya, apakah hidup, karya dan tindakan kita sudah selaras dengan kehendak Allah? Sehingga Allah akan benar-benar memberikan kasih karunia dan keselamatan kepada kita
yang sudah hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga hidup, karya, dan tindakan kita selaras dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau betul-betul mencintai kami. Engkau menghendaki kami diselamatkan asalkan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami hidup sesuai dengan seruling yang Engkau tiup, nyanyian yang Engkau nyanyikan, agar akhirnya ada kecocokan antara kehendak-Mu dan hidup kami. Untuk itu kuatkanlah iman umat-Mu yang kadang lemah, kadang ragu-ragu. Bangkitkan kami agar tetap setia kepadamu, sekalipun kadang-kadang kehendak-Mu sulit kami tangkap. Berikanlah kepekaan kepada kami untuk mengerti kehendak-Mu. Sembuhkanlah umat-Mu yang sakit. Bangkitkan mereka yang telah meninggal. Berikanlah keringanan kepada mereka yang beban berat. Uraikanlah persoalan yang dihadapi umat-Mu. Dan bantu mereka yang stand ekonomi dengan usaha-usahanya Engkau beri keberhasilan, agar akhirnya umat merasakan cinta kasih-Mu. Dan dengan demikian akan selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, mengingat perkembangan virus corona sudah mulai masuk ke negara kita, mungkin ke kota kita. Saya menghimbau, saya menganjurkan, bahkan setengah mewajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari virus corona. Terapkan pola hidup sehat dan saling menjaga kesehatan seorang akan yang lain. Saya undang umat untuk menyaksikan pameran foto dari masa ke masa yang diselenggarakan selama 1 bulan sampai tanggal 2 Januari yang standnya ada di antara Gedung Mandala Geraha dan Gedung Mariana Salet. Saya undang umat memanfaatkan kesempatan untuk saling mengucapkan selamat Natal dengan menghubungi Komsos yang akan ditayangkan pada TV monitor, sehingga ketika Ekaristi nanti kita bisa mengerti, menerima ucapan selamat itu. Terima kasih atas semua partisipasi panjenengan untuk mendukung pelayanan gereja dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, serta dengan dana yang sungguh akan membantu pelayanan gereja. Yang paling nyata, paling dekat adalah ikut berpartisipasi mengumpulkan amplop aksi Natal yang akan diwujudkan dengan sembako bagi mereka yang membutuhkan. Manfaatkan kesempatan untuk sakramen tobat, berdamai dengan Allah, yang akan diadakan pada hari Senin, Selasa, dan Rabu
yang akan diawali dengan sakramen ibadat tobat. Dengan ibadat tobat, kita hadiri syukur akhir tahun tanggal 31 Desember. Perayaan Ekaristi akan diundur pada jam 7 malam dan dilanjutkan dengan renungan dan berbagai acara di Mandala-Graha yang ditutup dengan berkat pada akhir tahun dan awal tahun. Akan ada banyak door prize yang akan dibagikan kepada umat agar bersuka cita menyambut tahun baru, mengakhiri, mensyukuri tahun yang lama. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.